Ya, salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Eduardo Silalahi. Masih dalam kelanjutan pengantar teologi sistematika. Pada pembahasan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa berteologi adalah tugas semua orang percaya. Bukan hanya dosen teologi, bukan hanya mahasiswa teologi, bukan hanya pendeta, tapi semua orang percaya. Dan apa yang merupakan titik pangkal atau yang menjadi starting point dari teologi. Pertama adalah kita percaya keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Yang kedua, bahwa Allah yang ada itu sudah menyatakan dirinya. Dan yang ketiga, Allah menyatakan dirinya secara khusus di dalam Alkitab yang kita percaya sebagai kebenaran yang mutlak. Nah, karena itu, saudara-saudara, Alkitab merupakan fondasi utama di dalam kita berteologi sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen. Nah, apa itu definisi teologi? Secara umum, teologi adalah pengetahuan yang rasional tentang Allah dan hubungannya dengan karya ataupun ciptaannya seperti yang dipaparkan oleh Alkitab. Dan secara khusus bahwa teologi itu bicara tentang teologi sistematika. Itulah bagian daripada divisi teologi yang mengatur secara terperinci dan berurutan tema-tema dari ajaran doktrin di dalam Alkitab. Jadi bicara teologi sistematika dimulai dengan bibliologi, doktrin Alkitab, kemudian akan terus secara sistematis, secara berurutan membahas tentang siapa Allah, siapa manusia, siapa Kristus, sampai kepada eskatologi, itu bicara tentang akhir zaman. Nah, teologi sebagai ilmu, meskipun tidak memiliki fakta-fakta yang dapat diukur secara empiris, ya, sebagaimana ilmu-ilmu modern sekarang ini, tetapi dapat disebut sebagai ilmu. Kenapa? Karena memang sesuai dengan salah satu definisi ilmu, teologi adalah suatu usaha untuk memberikan penjelasan tentang Allah yang diperoleh dari Alkitab. Dan kita tahu bahwa Alkitab itu adalah penyataan Allah yang tidak pernah berubah. Dan itu dilakukan secara sistematis. Dengan demikian, teologi Kristen memenuhi unsur-unsur ilmu, yaitu dapat dimengerti oleh pikiran manusia dengan cara teratur dan rasional. Lalu yang kedua, menuntut adanya penjelasan secara metodologis. Yang ketiga, menyajikan kebenaran. Yang keempat, mempunyai nilai yang universal. Dan kemudian yang kelima, memiliki objek yang diteliti. Maka teologi Kristen memenuhi unsur-unsur sebagai ilmu. Lalu, bagaimana tentang tempat teologi? Pertanyaan yang sering muncul adalah, kalau teologi adalah pengenalan tentang Allah dan juga karyanya, lalu bagaimana hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain seperti musik, filsafat, sosiologi, kedokteran, dan lain-lain? Saudara, dengan percaya bahwa seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah, bahwa seluruh kebenaran adalah berasal dari Allah, maka tidak seharusnya teologi bertentangan dengan disiplin ilmu yang lain. Baik itu kebenaran alami, filsafat, musik, dan lain-lain. Bahkan seharusnya mereka akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih, kita perlu atau penting mempelajari teologi secara sistematis. Mengapa? Mengapa orang Kristen belajar teologi sistematika? Bukankah kita cukup membaca saja secara teratur?
Ada orang berkata, untuk apa capek-capek belajar teologi? Kita baca saja Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Maka memang ada orang yang tekun membaca Alkitab, itu tidak salah. Tetapi untuk memahami Alkitab lebih sistematis, lebih dalam, Wayne Grudem berpendapat bahwa memang ada alasan mendasar mengapa kita belajar teologi. Wayne Grudem ini adalah seorang teolog yang juga menulis teologi sistematika. Dia adalah seorang teolog dari Eropa, ya, dari Belanda. Mengapa belajar teologi? Pertama, dia berkata bahwa memang ini adalah perintah Tuhan Yesus. Bukan hanya dia, ya, memang Alkitab menyatakan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, di dalam amanat yang diberikan oleh Yesus, bahwa kita memang harus mengajar orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah diinjili, kemudian mengaku percaya, dibaptis. Orang itu juga perlu diperlengkapi dengan pengajaran yang benar. Itu sebabnya kita perlu belajar sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Belajar teologi dengan benar. Tapi yang kedua, belajar teologi sistematik itu penting. Untuk apa? Menolong kita mengatasi ataupun menolong kita untuk meluruskan ide atau pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang menyimpang. Juga menolong kita untuk mampu membuat keputusan yang lebih baik, khususnya berkaitan dengan perkembangan teologi. Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita tahu perkembangan? Bagaimana kita tahu mana yang baik atau yang terbaik? Menolong kita untuk bertumbuh sebagai orang Kristen. Kita tentu mau menjadi orang Kristen yang semakin dewasa. Tapi bagaimana bisa menjadi dewasa kalau tidak pernah belajar? Bukankah firman Tuhan itu menjadi sarana pertumbuhan iman kita? Maka hal-hal ini perlu diperhatikan. Mari kita bersemangat, ya, belajar teologi. Jangan alergi terhadap teologi. Karena kita semua sesungguhnya memiliki konsep teologi. Tetapi bagaimana konsep kita? Apakah sudah benar? Atau masih salah? Atau masih ada yang perlu diperbaiki? Ini yang menjadi perhatian kita. Dan mengapa? Secara sistematis. Karena memang manusia sebagai makhluk ciptaan yang berasio, ciptaan yang berakal budi. Manusia mempunyai kecenderungan untuk berpikir dan mempelajari sesuatu secara sistematis. Saya yakin saudara juga senang dengan keteraturan. Saya juga suka. Kita cenderung berpikir mempelajari sesuatu secara sistematis. Kita tidak ingin sesuatu yang kacau balau. Itu sebabnya belajar teologi sistematika juga menolong kita. Bagaimana kita berpikir secara sistematis, bahkan tematis, tetapi yang bersifat biblikal. Bahwa sifat Alkitab sendiri yang menuntut untuk disusun secara sistematis. Saudara, kebenaran banyak tersebar di dalam Alkitab. Memang Alkitab adalah kebenaran. Tapi maksudnya bahwa tema-tema yang secara khusus, misalnya berkaitan dengan Allah, manusia, dan dosa, tentang keselamatan, tentang Kristus, ada tersebar banyak di seluruh kitab suci Alkitab. Tapi itu tersebar secara acak, sehingga perlu disusun secara sistematis. Dan kita bersyukur bahwa para scholar, para sarjana, para teolog terdahulu, mereka sudah berjuang, belajar keras, dan menyusun tema demi tema secara sistematis. Dan kita sekarang sudah menikmati hasilnya. Dan kadangkala terhadap apa yang sudah ada pun, yang sudah begitu teratur disusun, ya kita pun malas membacanya. Ini sebenarnya yang harus diperhatikan, ya. Mahasiswa teologi, dosen,
Bahkan jemaat, jangan malas belajar teologi. Jangan malas belajar firman Tuhan. Jangan malas membaca. Jadi, disusun secara sistematis sehingga kita sekarang lebih mudah untuk memahami. Ada buku-buku teologi Kristen, buku-buku teologi sistematika yang dapat kita temukan di toko-toko buku, yang bisa kita lihat juga di perpustakaan teologi. Nah, itu sangat menarik untuk dibaca. Lalu, mengapa secara sistematis? Ini juga memberikan jawaban akan iman kepercayaan kita. Dan sekaligus melawan setiap tantangan dari pengajar-pengajar palsu atau pengajar sesat. Kita mampu memberi jawab terhadap segala pertanyaan-pertanyaan, terhadap tantangan-tantangan yang bersifat teologis. Kalau kita sudah membekali diri, kalau kita sudah belajar teologi dengan baik. Nah, ini hal-hal yang sangat mendasar. Dan yang berikutnya, bahwa Alkitab adalah sumber pengajaran atau sumber doktrin Kristen. Maka tugas orang Kristen adalah bagaimana dia menjelaskan doktrin itu dalam sistematika yang baik dan di dalam konteks yang tepat. Sehingga dapat menjawab pertanyaan, apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita untuk zaman now, untuk zaman ini, untuk zaman sekarang. Memang Alkitab itu kekal, Alkitab itu tidak berubah. Tetapi dia tetap relevan sepanjang masa. Dia tetap up to date. Dia dapat menjawab setiap pertanyaan. Semua bidang yang ada dalam kehidupan ini. Alkitab mampu memberikan jawaban. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan jawaban kepada orang lain? Tentu ketika kita sungguh-sungguh mendalami atau mempelajari Alkitab. Lalu berikutnya, Alkitab adalah pedoman hidup Kristen. Bahwa mengerti Alkitab, mengerti teologi bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan teoritis, tetapi juga sebagai gaya hidup yang berintegritas. Tentu kita mengingat 2 Timotius 3:16 bahwa segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan juga mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi Alkitab itu adalah buku yang berotoritas, yang punya power, bahkan powerful, karena memang berasal dari Allah sendiri. Dan Alkitablah menjadi pedoman hidup kita, yang mengarahkan kita supaya memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh berintegritas. Lalu yang berikutnya, keutuhan, keseluruhan kebenaran firman Tuhan yang bersistem atau yang sistematis, itu sangat dibutuhkan oleh para pekerja Kristen yang efektif. Dibutuhkan oleh hamba-hamba Tuhan. Dibutuhkan oleh para pengajar. Dibutuhkan oleh setiap kita. Sehingga kita sekali lagi dapat memahami Alkitab secara utuh. Kita dapat memahami setiap tema-tema yang begitu penting dalam Alkitab di dalam satu keutuhan. Karena kita sudah mempelajari dari awal sampai akhir. Karena kita sudah mempelajari bagaimana sistemnya, bagaimana metodenya. Dan saudara yang terkasih, kita akan lanjutkan lagi di dalam sesi-sesi selanjutnya. Bagaimana kita bisa memahami teologi sistematika dengan baik dan benar. Saya akhiri sampai di sini untuk kali ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.